Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 6, Kejadian pasal 6 ayat 8. Ini berbicara tentang orang yang setia dan taat. Siapakah dia? Kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita tahu bahwa Nuh, Nabi Nuh adalah seorang yang setia dan taat. Bagaimana? Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada firman Tuhan ketika Tuhan bilang, "Nak, buat bahtera." Dia tidak bertanya, "Tuhan, untuk apa? Tuhan, siapa yang mau kumasukkan? Tuhan, begini, dan begitu." Tetapi dia langsung dikerjakan. Meskipun orang-orang yang ada sekitar dia mentertawakan dia, mengatakan dia bodoh, mengatakan dia gila. "Ngapain kamu di atas gunung? Sudah jauh dari laut, kamu bikin lagi perahu besar." Meskipun Nuh dicemooh, meskipun Nuh dihina, tetapi dia tetap setia. Dia tetap taat. Dia tahu Tuhan suruh dia buat bahtera, perahu yang besar, maka dia buat. Dan apa yang terjadi kita tahu bersama. Kelanjutan cerita Nabi Nuh ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Apakah saudara merasa yakin Tuhan sudah memilih saudara? Mari kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, yang mendapat kasih karunia. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan. Tidak semua orang, Bapak Ibu. Jika engkau tidak percaya Yesus, bagaimana bisa engkau dipilih? Tapi jika engkau percaya Yesus adalah Isa Al-Masih, Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup, Yesus adalah penyelamatmu, Yesus adalah yang awal dan yang akhir, maka engkau akan dipilih. Haleluya. Tuhan Yesus memilih kita sesuai dengan rencananya, rencana Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Itu rangkuman dari yang awal tadi saya katakan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita. Sebelum kita menerima kasih karunia, kita harus terlebih dahulu menderita. Bagaimana Tuhan menolong kita kalau kita tidak menderita? Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau orang lain itu tidak membutuhkan pertolongan kita? Kita harus menderita dulu, Bapak Ibu Saudara. Baru kita bisa teriak kepada Tuhan. "Tuhan, aku menderita loh, aku minta bantuanmu Tuhan, tolong aku." Kan seperti itu. Harus menderita dulu. Kita lihat ayatnya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Saya baca untuk saudara. "Dan Allah sumber segala kasih karunia." Allah sumber itu sumber seperti mata air, Bapak Ibu Saudara. Sumbernya. Segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara ingat Ayub? Bagaimana Tuhan memilih dia setia dan taat.
ya, lalu dia mengalami berbagai macam ujian iman, ya, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai dia, lalu dia memperlengkapi dirinya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika istrinya katakan, kamu harus mengutuk Tuhan supaya kamu sembuh, dia bilang apa? Diam kau perempuan gila. Dia menganggap istrinya itu gila, karena bagi dia siapapun yang menyuruh dia untuk menjauh dari Tuhan itu tidak beres, itu gila. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub memperlengkapi dirinya dengan iman, menguatkan dirinya, ya, mengokohkan dirinya sesudah dia mengalami penderitaan seperti itu. Dia mengalami kasih karunia dari Tuhan. Dia mendapat kekuatan, dia mendapat keberanian karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia bilang, apa yang dari Tuhan, Tuhan layak, ya, itu haknya Tuhan untuk mengambil dari dia, karena itu bukan punya dia, tapi punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang dipilih, ya, yang sudah dipilih, harus berani, ya, harus berani memberitakan firman Tuhan. Saya dapat destiny saya yang pertama itu untuk memenangkan Asia kecil. Saya bertanya-tanya, Tuhan, Asia kecil itu apa? Dan itu baru terjawab setelah saya sudah aktif doa pagi dari streaming AOC Media Bandung. Ya, ada satu pastor di situ, hamba Tuhan, yang juga punya karunia penglihatan, dan dia bilang begini, Tuhan tunjukkan Indonesia ini Asia kecil. Lalu ketika dia bilang, coba saudara lihat di globe ya, di globe. Ternyata ketika saya lihat di globe atau di peta, ya memang Indonesia itu sangat kecil sekali, ya. Dia paling kecil rupanya di Asia. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca Wahyu pasal 1 ayat 4 ini, di situ saya bilang, Tuhan, ternyata aku, destiniku itu memenangkan Indonesia. Kalau dulu saya disuruh, diajak untuk ikut mendoakan Indonesia, saya selalu malas. Saya bilang, Tuhan, aku kok nggak suka ya doain Indonesia. Udah biarin aja, yang benar diangkat, yang nggak benar biarin aja Tuhan, dimusnahkan aja, dibinasakan gitu. Tapi Tuhan selalu ingatkan saya melalui ayat ini. Kita lihat Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, ya, Asia kecil, garis bawahi, itu Indonesia Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Kenapa kita selalu aminkan 7 kali Bapak Ibu Saudara? Karena ada 7 roh Allah yang menyertai kita. Ada amin? Haleluya. Ini penegasan kasih karunia adalah bagian dari Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Ya, itu penegasan bahwa kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Yang ketiga, poin terakhir, ya, menerima rahmat. Harus takut Tuhan baru bisa menerima rahmat. Kalau kau tidak takut sama Tuhan, kamu tidak bisa mendapatkan rahmat. Engkau tidak bisa mengalami hal-hal yang mujizat. Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ini jelas ya saudara. Engkau harus takut Tuhan, baru engkau diberkati dengan rahmatnya. Yang kedua, harus menjadi hamba Tuhan.
Tidak perlu saudara sekolah pendeta untuk jadi hamba Tuhan. Saudara bisa menjadi dokter, tapi dokter yang menjadi tangan kanannya Tuhan, menyembuhkan orang lain. Ya. Engkau bisa menjadi hakim, ya, memberikan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi hamba Tuhan, hati harus menjadi hamba. Hati hamba itu harus ada dalam diri kita. Lukas 1 ayat 54 menegaskannya. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Ya, Tuhan menolong hambanya. Ketika hati hamba ada dalam diri saudara, maka Dia yang punya kuasa, yaitu Yesus Kristus, akan menolongmu. Engkau juga harus lahir baru. Ya. Bagaimana caranya kita itu bisa hidup takut akan Tuhan, lalu kita itu harus menjadi hamba Tuhan atau memiliki hati hamba? Ya, kita harus lahir baru. Ya, lahir baru itu bukan kita masuk ke dalam rahim ibu kita lalu keluarkan lagi jadi baru. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita itu harus bertobat. Ya, kita diputuskan dari belenggu dosa, lalu kita dibaptis. Ya, kalau dari apa yang saya ketahui, dulu saya nggak mau dibaptis selam ya. Tapi ketika ada firman Tuhan, Tuhan juga ngomong ke saya, ada hamba-hamba Tuhan yang dikirim juga untuk mengingatkan saya bahwa saya tidak sah sebenarnya kalau saya belum menerima pertanda pertobatan itu dengan baptis sama seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika sudah lahir baru, ketika dibaptis selam itu, ketika ditenggelamkan, ya, karena baptis itu berasal dari baptiso ya. Baptiso itu menenggelamkan atau mencelupkan ya. Nah, ketika saya sudah dibaptis seperti itu, ketika dicelupkan atau ditenggelamkan, saya bilang, Tuhan Yesus, aku mau mati dengan Engkau. Aku mau menguburkan semua dosa-dosaku di dasar sungai ini. Kebetulan di sebuah sungai saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya ditarik lagi keluar, saya bilang, Tuhan Yesus, aku mau bangkit bersama dengan Engkau. Aku mau hidup baru, lahir baru bersama dengan Engkau dan hidup baru. Dan saat itu saya mendapat urapan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah api, karena saya merasa saat itu hujan lebat turun, tapi kok hangat gitu ya di atas kepala saya. Dan sejak itu saya bisa berbahasa roh. Saya perlu waktu 3 tahun untuk menguji bahasa roh saya. Saya takut itu bahasa dari setan. Siapa tahu setan memanfaatkan saya, tetapi ternyata tidak. Dan puji Tuhan, saya bisa berbahasa roh, saya punya karunia bernubuat, saya punya karunia penglihatan, dan itu sangat luar biasa untuk saya. Saya boleh diangkat dari lumpur dosa, saya boleh hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Sampai hari ini masih menjaga kekudusan dan kesucian hati saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu ayat yang menegaskan kesaksian saya tadi. Ya, itu bukan omong kosong, itu benar-benar ada. Kita perlu penegasan Bapak Ibu Saudara tentang hidup kekal. Ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yudas pasal 1 ayat 21 menegaskan ini. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ada amin? Ketika engkau membutuhkan pertolongan, Tuhan datang tepat pada waktunya. Dia akan memberikan pertolongan itu sesuai seturut dengan kehendaknya. Pertolongan Tuhan itu untuk orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, ada juga orang-orang yang hina dan berduka cita.
Kita lihat Ayub pasal 5 ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau melihat ada orang yang hina derajatnya, tapi dia diberkati, dia dipakai dengan dahsyat dan luar biasa, ya. Orang tidak segan-segan mengatakan, aku mantan pelacur, ketika dia berkhotbah. Kenapa? Dia ingin orang lain tahu bahwa Tuhan memakai orang yang hina. Bagaimana seorang pelacur bisa menjadi seorang pengkhotbah yang dahsyat dan luar biasa? Itu ada saudaraku. Bagaimana seorang pembunuh, dia hina di mata Tuhan ketika dia menjadi pembunuh, tapi Tuhan angkat dia, derajatnya diangkat, dia bisa menjadi seorang pengkhotbah, bahkan seorang yang luar biasa, yang dahsyat, bisa menyembuhkan orang lain. Itu ada, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Itu sebabnya ketika engkau berduka cita, jangan engkau larut, jangan engkau tenggelam, ya, tetapi mintalah pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan selalu menolong orang-orang yang memang sedang berduka cita. Berduka cita bukan hanya ketika ada yang meninggal, Bapak Ibu Saudara. Berduka cita misalnya dia tidak lulus P3K, dia tidak lulus ujian seleksi untuk PNS, dia tidak lulus ujian sekolahnya, ya, atau dia tidak lulus ujian skripsi atau tesis atau disertasi. Itu berduka cita juga, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita teriak, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu, maka seketika pertolongan Tuhan datang, menolong engkau, memberikan engkau kekuatan. Kita melihat Tuhan sanggup menolong kita. Kenapa? Karena Dia punya kuasa. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini ayat yang saya dapat pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang sangat menguatkan iman saya, bahwa pertolongan saya itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ditegaskan lagi dalam Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau yang di 121 ayat 2, ialah dari Tuhan, ya, digaris bawahi dari Tuhan. Ya, kalau yang di 124 ayat 8 ini adalah dalam nama Tuhan. Jadi bukan saja dari Tuhan, tapi dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan hanya kepada orang jujur dan tidak bercelah. Ketika engkau jujur dalam hidupmu, engkau tidak ada celah, engkau tidak membuka celah bagi iblis, maka engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ya, Tuhan menjadi perisai bagi kita ketika kita hidup tidak bercela di hadapannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita harus menderita terlebih dahulu supaya kita ditolong. Ini penegasan kembali, ya, kita harus menderita supaya kita ditolong. Bukan berarti kita cari-cari perkara, kita cari-cari kesusahan kita sendiri, kita cari dulu, kita buat dulu diri kita menderita. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus bayar harga. Ada harga yang harus kita bayar. Itu dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang tentukan seperti apa bentuk penderitaanmu, bukan engkau yang menentukan seperti apa bentuk kesusahanmu. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya
seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Harus menderita, harus dianiaya, harus dihina. Bapak Ibu Saudara, dianiaya bukan berarti tubuhmu dicabik-cabik, tubuhmu dipotong-potong. Ya. Dianiaya itu bisa jadi saudara difitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan loh saudara. Ya. Jadi kalau saudara dikejar pakai golok, ya, itu belum ada apa-apanya dibanding saudara dibicarakan di mana-mana, ya, saudara difitnah, dijelek-jelekan, buat image-nya jelek, ya, itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari penderitaan yang harus engkau alami. Ketika engkau dihina, engkau dicaci maki, engkau difitnah, ambil itu, terima, dan berikan senyuman yang terbaik, yang paling tulus, yang paling manis kepada orang, ya, kepada siapapun yang menghina engkau, yang memfitnah engkau. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan, ya, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Engkau harus berani, engkau harus menerima, memohon, meminta kasih karunia, dan dengan kasih karunia engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu saat ini kepada kami. Kami mau berani Tuhan Yesus memberitakan firman-Mu. Kami mau berani seperti Petrus dan Yohanes. Kami mau berani seperti Saulus yang menjadi Paulus. Kami mau berani seperti semua rasul-rasul-Mu, memberitakan, mengajarkan firman-Mu. Izinkan kami Tuhan Yesus untuk memiliki kerendahan hati. Kami tidak mau menjadi orang yang sombong. Kami tidak mau menjadi orang yang congkak, tapi kami mau menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa saat ini Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kasih karunia-Mu untuk kami boleh memperoleh pertolongan tepat pada waktunya dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus, berbicaralah, ambil tindakan kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini, baik melalui radio Tapanuli, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau senantiasa memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan kami tidak akan meminta sesuatu di luar dari kehendak-Mu. Tetapi saat ini kami hanya minta kesembuhan bagi tubuh kami yang lemah, kekuatan bagi tubuh kami yang lemah. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami akhiri renungan kami, pemberitaan firman-Mu, khotbah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Yang percaya, mari sama-sama dengan saya katakan amin 7 kali untuk memeteraikan firman Tuhan dan doa pagi ini. Amin, 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 amin. Termeterai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
uh, saudara bisa like, bisa share kembali khotbah ini, dan subscribe di YouTube saya, Cecilia Watimena. Silakan search, dan sahabat atau saudara bisa menjadi penanam modal, ya, penanam modal saya yang berkhotbah. Saudara tinggal men-sharekan, saudara juga punya modal di situ, ya. Dan ketika banyak orang diberkati melalui firman Tuhan yang saya bagikan pagi ini, maka engkau juga akan diberkati. Kita sama-sama akan menerima upah yang besar pada saat hari penghakiman tiba. Tuhan Yesus mengasihi engkau.